Halo Sobat Lokal, selamat datang di channel Lokal Boy Story. Kali ini saya akan membahas tentang investasi. Sobat Lokal, apa sebenarnya investasi itu? Menurut saya, investasi itu adalah suatu wadah ataupun cara yang digunakan oleh seseorang untuk meningkatkan ataupun melindungi nilai asetnya. Banyak juga yang beranggapan bahwa hasil dari sebuah investasi bisa digunakan dalam keadaan darurat, ataupun investasi itu bisa digunakan sebagai nilai lindung terhadap inflasi. Terlepas dari hal itu, banyak cara yang bisa digunakan untuk berinvestasi, baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Seperti bisa berinvestasi pada aset tetap, contohnya tanah, rumah, dan lain sebagainya, ataupun surat berharga, contohnya adalah saham, di emas, eh, ataupun pada segmen yang lagi viral saat ini yaitu cryptocurrency. Baik Sobat Lokal, kali ini saya akan berfokus membahas tentang saham dan cryptocurrency. Sebelum saya mulai, saya disclaimer terlebih dahulu bahwa apapun investasi yang Anda lakukan, eh, Sobat Lokal harus memahami bagaimana risiko dari investasi tersebut. Di sini saya bukan sebagai financial advice ataupun menyarankan untuk berinvestasi pada suatu segmen. Namun, saya hanya ingin menjelaskan bahwa pentingnya sebuah investasi terhadap aset yang kita miliki. Baik, saya akan mulai untuk yang pertama di pasar saham. Langsung saja ke pasar saham. Di sini saya sudah punya IDX monthly statistik dari bulan April 2021. Kita lihat aja dulu ke IHSG. IHSG meningkat saat ini dari April 2020 sampai dengan 2021 April, meningkat cukup signifikan. Coba kita lihat di bagian sektornya. Di beberapa sektor, hampir seluruh sektor mengalami peningkatan, namun hanya sektor consumer and good industry saja yang mengalami penurunan. Kita lihat di sektor finance, kita pilih satu sektor yaitu sektor finance. Bagaimanakah saham di sektor finance? Bagaimana peningkatannya dari April 2020 sampai dengan 2021? Nah, kita langsung saja cek grafiknya. Di sini saya sudah punya grafik dari Bank Rakyat Indonesia selama setahun dari kita lihat dulu dari Mei ya, Mei setelah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dari Mei mulai mengalami kenaikan sampai dengan April ini. Fasenya masih fase uptrend, kayak mayor trendnya masih fase uptrend. Kemungkinan akan downtrend sih, kemungkinan akan downtrend. Ini kayaknya bakal sideways. Sudah down, BBRI sudah down jauh. Sudah tembus, namun belum tembus resistennya. Coba kita lihat, kalaupun dari teman-teman sudah masuk kemarin, di Mei, berapakah peningkatannya? Peningkatannya sampai 119%. Kalaupun masih dipegang sampai saat ini, sudah sampai di harga 4.000 berapa nih ya terusnya, sekitar 95%-an lah, 95%-an lah ya, 95-93% dipegang sampai sekarang 4.270 plusnya ya, 90% lah, sudah dapat untung 90% lah teman-teman. Coba kita lihat di saham yang lain dari sobat lokal dari BMRI.
Coba lihat BMRI, candlenya hampir sama, fasenya juga sama, fasenya uptrend dari Mei juga sama Mei, uptrend dari Mei, lagi downtrend, lagi mencoba turun, cuman nyoba supportnya, entah akan turun atau tidak. Kalau teman-teman pengen tahu sampai di mana, ini sudah mulai mencoba dia, sudah mulai tembus, kemungkinan akan naik ataupun akan turun. Udah 3, 1, 2, 3. Oke, mungkin akan turun lagi, ataupun mungkin kalau 2 sampai sini turunnya naik lagi, mungkin akan naik terus. Baik, coba kita lihat di saham yang lain. Oh ya, lupa. Untuk peningkatannya dari Mei sampai dengan saat ini adalah sekitar 94, sama, hampir sama dengan BRI, hampir sama 94-90%. Oke, kita coba yang lain. Di BBNI hampir sama ya, candlenya juga hampir sama. Ini semua bank BUMN sama candlenya, gimana ceritanya? Satu produk hampir sama candlenya, sedang mengalami downtrend saat ini. Kalau ingin lihat fase downnya juga ini downtrend, lagi downtrend dia, lagi downtrend. Kalau tembus nanti mungkin bisa tembus naik. Lagi coba support yang ini, coba support yang ini supportnya, nah, coba kalau tembus ini nanti kemungkinan turun lagi, naik lagi, kemungkinan naik atau naik turun, tembus lagi sampai bawah sini di 4750. Baik, kita lihat dulu untuk peningkatannya berapa persen. Kalau sempat megang di Mei hampir sama juga 90%, 90%an, hampir kembali modal ini 90%, 97%, 60%an. Kita coba di pasar lain, yaitu pasar kripto. Oke, kita coba lihat di CoinMarketCap. Alright, kita coba lihat ya. Kita coba lihat track recordnya BTC sebagai mother of coin. Ntar loadingnya lama nih, kok datanya nggak lelah. Oke, crypto juga mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Kita lihat di trading view saja. Malah kripto peningkatannya dari Oktober 2020, bukan dari Mei ya. Mei ada peningkatan, cuman tidak terlalu signifikan. Yang signifikan dari Oktober sampai dengan sekarang cuman lagi downtrend. Saat ini sedang downtrend dan masih turun, masih fase sideways. Oke, coba kita lihat sampai di mana uptrendnya. Ya, ini fase uptrendnya. Kemarin tembus 1, retest nggak kuat, turun lagi, jebol, akhirnya jebol. Sekarang lagi sideways. Mungkinan sudah berapa kali nih, 1, 2, 3 kali penyoba di supportnya, ternyata tidak tembus. Kalau tembus pun saat ini tembus, mungkin akan dibuat sampai sini 30.000 lah, 30.000 US kemungkinan dibuat nanti kalau dia kemungkinan tembus supportnya itu. Jadi coba kita lihat dulu
peningkatannya kalau sempat megang dari Mei sama dengan saham ya megang, ternyata peningkatannya 594%. Hampir 600% bro. Ini sangat tinggi, cuman risiko dari kripto sangat tinggi. Kalaupun teman-teman masih megang dan sampai dengan sekarang masih ada peningkatan sebesar 277%. Jadi kalau kemarin sempat beli di bawah, sekarang toh TP di pucuk, sudah untung 594%. Kita coba kripto yang lain. Oke, kita coba Ethereum. Di ranking kedua. Ethereum di ranking kedua. Ethereum juga mengalami peningkatan. Hal ini sama dengan terjadi 2018. Peningkatannya juga sangat signifikan 2018. Sekarang 2021, sekitar 3 tahunan berselang baru mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Coba kita lihat berapa persen dah peningkatannya. Coba kita lihat. Oke, Ethereum dari Mei 2020 Juni 2020. Malah peningkatannya Ethereum hampir sama dengan itu di Oktober sampai November. Oktober lah mulai peningkatan. Justru dari April sampai dengan Oktober tidak terlalu signifikan. Untuk fasenya sudah fase down, mana down jauh sekali karena kemarin crash, crypto crash. Oke, ini sudah down masih sih, nunggu agak lebih stabil sih crypto Ethereum agak lebih stabil. Ini cuma akibat pump Elon, peningkatannya cukup signifikan, tapi sudah tembus, mau tembus kemungkinan Ethereum kalau turun sampai dengan 2017 harganya. Coba kita lihat berapa sih peningkatan Ethereum dari November. Kalau sempat pegang dari bawah, Ethereum sama dengan saham ya dari Mei sekitar 984%. Wow, 1000% hampir. Berkalaupun masih pegang sampai saat ini, masih 477%. 77% peningkatan. Baik, sekian informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel ini. Semoga bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman yang ingin melakukan investasi. Dan sebagai akhir kata saya ucapkan terima kasih. See you on the next story.